Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala sahbihi wa tabi'ih. Amma ba'du. Genealogis silsilah para habaib, para sadah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, genealogis para habaib dan para sadah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut pertama dengan sebutan kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani jilid 3 halaman 47, hadis nomor 2641. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba", katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak minta kepada kamu sekalian atas dakwahku, atas tabligku suatu upah materi, illal mawaddata fil qurba, kecuali yang aku minta kamu sekalian menyayangi pada sanak kerabatku. Ayat 23 surat Asy-Syura. Para sahabat bertanya, "Waman qarabatuka?" Siapa kerabat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita mencintainya, yang wajib kita menyayanginya? Rasulullah mengatakan, "Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma." Ialah Ali, Fatimah dan kedua anak Fatimah dan kedua anaknya Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Yakni genealogisnya adalah para habaib, para sadah, ialah keturunan Hasan dan Husain berujung pada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum, berujung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama disebut kerabat. Yang kedua, genealogis para habaib dan sadah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Ahlul Bait. Saya baca dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 3205 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 9 halaman 64-65. Ketika ayat 33 surat Al-Ahzab diturunkan, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira." Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kamu sekalian kotoran, wahai Ahlul Bait, dan Allah menghendaki untuk membersihkan kamu sekalian sebersih-bersihnya. Nah, di sini Ahlul Bait, ahli rumah. Siapa Ahlul Bait? Ayat ini turun, kemudian Rasulullah memanggil Fatimah
Hasan dan Husain. Fada'a Fatimata wa Hasanan wa Husainan fajalla lahum bikisa'in, kemudian menutupinya dengan baju. Ketiga-tiganya ini ditutup oleh Nabi dengan baju. Wa Aliyun khalfa dhahrih, sedangkan Ali di belakang punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajalla lahu bikisa'in, kemudian ditutupi dengan baju. Ada 4 manusia yang mulia: Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka inilah ahli rumahku, ahlul baitku. Fa'adhib anhum ridsa, maka ya Allah, hilangkan kotoran dari mereka. Wa tahhirhum tadhira, dan jadikan mereka manusia yang bersih sebersih-bersihnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, genealogis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, habaib dan sadah, disebut dalam Al-Quran ialah abna dan nisa, yaitu putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di dalam tafsir Al-Kasyaf. Tafsir ini secara teologi bukan ahli sunnah, tetapi Mu'tazilah. Tetapi dalam perkara ini tidak perkara Mu'tazilah, tetapi sama dengan ahli sunnah, yaitu masalah ahlul bait. Saya baca dalam tafsir Al-Kasyaf. Saya ahlu sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Karya Az-Zamakhsyari di jilid 1 halaman 433-434. Ketika ayat 61 surat Ali Imran turun, yaitu ayat yang mengenai mubahalah, tantangan Nabi mubahalah, tantangan Nabi dengan Nasrani untuk mubahalah, yaitu doa bareng, kemudian siapa yang mendapatkan laknat. Nah, di sini dijelaskan mubahalah Nabi. Ketika itu Nabi bersama siapa? Disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf, mendekap Husain, memegang tangannya Hasan, muhtadinan al-Husain, akhidan biyadil Hasan, memegang tangannya Hasan. Wa Fatimah tamshi khalfah, Fatimah berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aliyun khalfaha, Ali di belakang Fatimah radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi mengatakan, idza ana da'autu fa'aminu, jika aku berdoa, kamu sekalian, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, membaca amin. Maka Uskup Najran, tokoh dari Nasrani itu, menyuruh orang-orang Nasrani untuk mengurungkan tantangan mubahalahnya Nabi. Jangan berani menghadapi tantangan mubahalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uskup Najrani memerintahkan orang-orang Nasrani untuk membatalkan doa tantangan turunnya laknat dengan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Nah, di sini ayat ketika Nabi mengajak mubahalah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, ayo kita undang, mari kamu sekalian, kita akan mengundang, kami akan mengundang anak-anak kami, wa abna'akum, dan kamu sekalian mengundang anak-anakmu, anak-anak kamu sekalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan perempuan-perempuan kami kita undang, wa nisa'akum, perempuan-perempuan kalian kamu undang, kamu sekalian mengundangnya, wa anfusana wa anfusakum, diri kita dan diri kamu sekalian, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kita mubahalah,
kemudian kita menjadikan siapa yang mendapatkan laknat, ialah laknat akan turun pada orang-orang yang dusta. Di sini Rasulullah menyebut anak-anak Rasulullah, genealogis Nabi Muhammad disebut abna, yaitu anak-anak, anak cucu. Nah, berarti ada 3 istilah paling tidak dalam syariat, yaitu istilah qarabatun Nabi SAW, ahlu baitin Nabi SAW, abna'un Nabi SAW. Ini masalah pertama. Masalah kedua, peranan Arab punya pengaruh terbesar masuknya dan tersebarnya Islam, khususnya di Pulau Jawa. Peranan Arab. Saya baca di dalam kitab Hadirul Alam Al-Islami. Hadirul Alam Al-Islami dengan salinan bahasa Arab Ajaj Nuwaihid, jilid 1 halaman 349. Dijelaskan di sini, wa kana fannul milakah balighan indal Arab ad-darajatal ulya, bahwa macam berlayar itu keahlian yang luar biasa, derajat tinggi yang dimiliki oleh bangsa Arab. Berlayar mengarungi laut, mengarungi samudra. Disebutkan di sini mereka hobi, punya pengalaman tingkat tinggi dalam mengarungi lautan. Wa yaqta'unal bihar, melewati samudra-samudra, bimazidil jur'ah wal ikdam, dengan kelebihan keberanian dan kemajuan. Wa kanat lahum khubratun zaidatun bituruqil bahriyah, mereka bangsa Arab punya pengalaman yang lebih mengenai lalu lintas laut, wal marasi, dan tempat-tempat berlabuh, wa niqatil khatti wal ikla', dan titik-titik transit dan berhenti. Hatta kana as-suyyah al-urubiyun, sehingga orang-orang Eropa yang merantau, yang melakukan perjalanan-perjalanan perantauan, mengembara, li awwali ahdi dukhulihim ila Asia, ketika awal masuknya orang-orang Eropa ke Asia, muftaqirina ilaihim, membutuhkan belajar pengalaman dari bangsa Arab, khususnya lalu lintas laut dan mengarungi lautan. Wa qad khuliqal arabiyyu tajiran bi fitratihi, fitrahnya bangsa Arab diciptakan oleh Allah keahlian berdagang. Wa qad khuliqal arabiyyu tajiran bi fitratihi, ini ada dalam kitab Hadirul Alam Al-Islami. Bangsa Arab diciptakan punya keahlian berdagang, fitrahnya itu ahli berdagang. Khabiran bil amaliyah al-maliyah, punya pengalaman operasi-operasi yang terkait harta. Wal musawamah, tawar menawar. Wa tariqati tahdidi asmanil hubub wal bada'i, dan jalan untuk membatasi, untuk menentukan harga-harga biji-bijian dan dagangan. Wa ta'sisil mustauda'at, dan mendirikan tempat-tempat penyimpanan uang. Ini pengalaman orang-orang Arab. Bahkan wa tariqatis suftajah, dan pengalaman cara surat perintah pembayaran. Orang Arab sudah tahu
Al-Hawalah, Wesel, orang Arab sudah tahu. Dan itu jauh sebelum Eropa. Nah, falihadihil asbab, karena sebab-sebab pengaruhnya orang Arab ini dan pengalaman orang Arab ini, intasyarat fil Jawa aqidatul Islam. Maka orang Arab datang ke Jawa membawa kemajuan besar, membawa pendidikan ilmu yang luar biasa, membawa kemaslahatan sosial yang luar biasa dengan berdakwah Islam. Aqidatul Islam, akidah Islam tersebar di Jawa. Wa hadaratuhu, dan peradaban Islam tersebar di Jawa. Kemudian dalam kitab Atlasun Tisyaril Islam karya Dr. Syauqi Abu Khalil, sebuah riset tentang Jughrafiah Intisyaril Islam, geografi penyebaran Islam di dunia. Saya baca dalam kitab ini di halaman di halaman 174. Wa fi Jawa lam yufradil Islamu fiha biwasaila kharbiyah, bahwa Islam ini masuk ke Jawa pada aslinya, pada sebenarnya ekspansi Islam ke Jawa itu bukan dengan perang, bukan dengan biwasail kharbiyah, melalui perantara perang. Kemudian warafil Islam as-sukan ila mustawan al. Islam datang ke Jawa ini mengangkat penduduk Jawa pada level yang tinggi, minas saqafah, kebudayaan yang tinggi, warruqi, dan peningkatan ilmu pengetahuan, warruqi, dan peningkatan dari berbagai sisi positif. Dan awal yang mencoba memasukkan Islam ke Jawa, yaitu dilakukan yang membawa keberhasilan yang luar biasa, sangat besar, ya, ialah di tangan Maulana Malik Ibrahim, nalat najahan, yaitu masuknya Islam ke Jawa, dakwah Islam ke Jawa mencapai keberhasilan a'zam yang lebih besar, ala yadi syahsin, di tangan seseorang yud'a, yang dipanggil Maulana Malik Ibrahim, alladhi rasa ala sakhiri Jawa asy-syarqi, yang mendarat di tepi pantai Jawa Timur, fi baldati Gresik, di daerah Gresik. Wafat tahun 1419 Masehi. A'dhamu rusul Islam fi Jawa, para pembawa risalah-risalah Islam ke Jawa yang paling besar pengaruhnya adalah putra Rahmat, Raden Rahmat, wa adkhat Ampel Makarrul Islam ar-Raisi fi Jawa, dan Ampel menjadi tempat tetapnya Islam yang paling utama, pusat di Jawa. Wa fi mamlakati Belambangan aqsal hudud asy-syarqiyah li Jawa, nasyarul Islamu fiha Maulana Ishaq, dan di kerajaan Belambangan paling ujung Jawa Timur, Islam disebarkan oleh Maulana Ishaq. Nah, ini terkenal. Genealogisnya adalah Raden Rahmat, kemudian putra Raden Rahmat, kemudian Maulana Ishaq. Ini era dakwah masuknya Islam ke Pulau Jawa. Masalah yang kedua,
Sekarang masalah ketiga, kontribusi genealogis Nabi Muhammad SAW, para habaib, para sadah pada Islam dan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sebagai contoh, yang dikholi di Solo yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsi, disebutkan dalam kitab Tajul Aras karya Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Tajul Aras jilid 2 halaman 158, 100, halaman 156, 159, 165, bahwa yang punya Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi itu lahirnya di kota Kismin, di daerah Kismin, wilayah Tarim, dan dimakamkan di Shiwun, Syayun, Sayyun, Hadramaut. Beliau sahibul haul Solo, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsi, itu sempat berguru di Siwun dengan Habib Muhsin bin Alawi bin Saqaf. Habib Muhsin ini diceritakan di dalam kitab Tajul Aras, setiap bertemu dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibul hal, setiap bertemu, refleksnya setiap beliau melihat, gurunya melihat, Habib Muhsin bin Alawi As-Saqaf melihat muridnya sahibul hal Solo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, refleksnya beliau langsung mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaih, tidak ada lain dia kecuali hamba yang aku memberinya nikmat atas dirinya. Kemudian ayat lagi dibaca, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin, dan aku menginginkan memberi anugerah atas mereka yang ditindas, dilemahkan di bumi, dan aku menjadikan mereka yang tertindas, yang dilemahkan menjadi pemimpin-pemimpin, dan aku jadikan mereka yang ditindas, dilemahkan menjadi orang-orang yang mewarisi. Nah, di sini selalu dibaca oleh gurunya setiap bertemu dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibul hal yang punya Simtud Durar. Kemudian setelah beliau wafat, punya putra yang mengadakan hall. Sebelum di Solo, hall diadakan di Siwun oleh Habib Muhammad Ali, putra pertamanya. Kemudian diikuti oleh saudaranya, yaitu Habib Alawi bin Ali, mengadakan hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Itu dikholi lagi oleh putranya yang bernama Habib Alawi bin Ali di Solo. Setelah Habib Alawi bin Ali meninggal dunia, hal dilanjutkan oleh putranya, yaitu Habib Sayyid Muhammad Anis bin Alawi Solo. Jelas genealogisnya Nabi turun menurun. Dari Yaman Allah menentukan, mentakdirkan, memberkahi Indonesia, membawa kebaikan di Indonesia. Perkembangan dakwah era Sunan Songo, kemudian perkembangan dakwah sampai pada era ulama yang punya Simtud Durar, ini eranya pesantren, masih ditunggui oleh para habaib.
era awal Islam ditunggui para habaib, ditunggui oleh bangsa Arab. Era perkembangan Islam sudah maju, banyak orang menjadi ulama, banyak pesantren, masih ditunggui oleh sahibus simtud durar. Dengan hadirnya putranya ke Indonesia, dengan ajarnya cucunya Sayyid Muhammad Anis bin Alawi di Indonesia, sampai saya baca dalam wasiatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dalam kitab Majmu' Wasaya wa Ijazat, kumpulan wasiat dan ijazah-ijazah, wasiat dan ijazah-ijazah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yang dikholi di Solo, yang punya Simtud Durar. Di dalam halaman 49-50 beliau memberikan pesan pendidikan etika dan akhlak manusia, dan ini dibutuhkan oleh dakwah di Indonesia. Beliau memberikan wasiat apa? Yaitu antatakhallaqa bi ahlakil asfiya, kamu berakhlak dengan akhlaknya orang-orang yang jernih, pilihan Allah. Minas sadah, dari para habaib, daripada sayyid al-a'imah yang memimpin kita. Apa akhlak mereka? Wa wal i'rad anil kaun jumlatan wahidah, yaitu mereka total, bukan fatalistik, yakni total bersandar kepada Allah meskipun dengan usaha di dunia, tapi total menyandarkan kepada Allah. Berhasil dan gagal itu Allah yang menentukan, menang dan kalah Allah yang menentukan. Yang penting menyampaikan kebenaran, mendakwahkan Islam, membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Wa ihtimalul ada min kulli muslim, menahan diri, menyabarkan diri meskipun disakiti dari sesama muslim. Waluzumul uzlah, yaitu membiasakan diri menetapi uzlah, mengasingkan diri, tidak bergaul dengan orang-orang fasik dan tidak bergaul dengan mereka yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa badlul ma'ruf li ahli la ilaha illallah, dan memberikan apa yang terbaik, apa yang baik kepada ahli la ilaha illallah. Wa irsyadu jahilihim, dan membimbing orang-orang la ilaha illallah yang masih level bodoh supaya dibimbing. Wa nasihatu dhalihim, dan orang-orang yang ahli la ilaha illallah tapi masih ada kesesatan, masih ada penyimpangan, masih ada bid'ahnya, supaya dinasihati. Wal afu an dhalimihim, dan memaafkan dari orang-orang muslim yang ahli la ilaha illallah. Siapa yang zalim di antara mereka, kita berusaha untuk memaafkan. Wa husnul dhanni bihim jami'ihim, dan berprasangka baik pada seluruh sesama umat Islam. Jangan malah dengan orang Islamnya sendiri berprasangka buruk, malah menabrak sesama muslimnya, memusuhi sesama muslimnya, menegakkan, memenjarakan sesama muslimnya, menegakkan, tidak memaafkan orang-orang sesama muslimnya, sampai di penjara, sampai meninggal di penjara. Tiga-tiganya tidak memaafkan. Wa kadmul ghaidhi anhum, dan menahan marah dari sesama muslim ahli la ilaha illallah. Wal mubalaghah asyadidah fi kaffil adha anhum, dan sangat-sangat keras untuk mencegah jangan melukai sesama muslim. Umumnya pada seluruh manusia, muslim atau non muslim, tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita aniaya, tidak boleh kita teror, tidak boleh kita berlaku jahat, berlaku radikal, berlaku ekstrim terhadap muslim maupun non muslim. Kata Sahibul Hal,
Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau mengatakan maka itulah semua dari akhlak-akhlak yang baik. Dan kalau ini dilakukan, kamu akan mencapai kebahagiaan yang abadi, kalau ini dilakukan, maka akan dicapai sa'adatul abad, kebahagiaan yang abadi. Tunalu manazilul kumal, diperoleh derajat-derajat orang sempurna, min ibadillah as-salihin, dari hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian pendidikan Sahibul Hal Solo di kitab Simtud Durarnya, kitab Simtud Durar yang berwarna hijau, halaman 62, beliau berdoa, waqfi syarral mu'tadin wad-dhalimin, dan cukupi ya Allah, kita jangan sampai ya Allah kena dampaknya, dianiaya oleh kejahatan orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang zalim. Wabsutil adla, dan lapangkan ya Allah keadilan, biwulatil haq, pada penguasa-penguasa yang benar dan penguasa-penguasa yang di jalan yang benar, fi jami'in nawahi wal aqtar, di seluruh arah daerah-daerah, wal aqtar, dan negeri-negeri. Ini masalah ketiga. Masalah keempat, kontribusi genealogis para habaib setelah abad modern. Kontribusi genealogis para habaib, para sadah, khususnya di negara Indonesia. Saya baca di dalam kitab Al-Hadarim fil Mukhitil Hindi, yaitu orang-orang Hadramaut di Samudra India, izhamat kontribusi mereka fi mujtama', di dalam kemasyarakatan, waqtisad, ekonomi, Janub Syarqi Asia, yaitu selatan Asia Timur. Nah, saya baca ini kitab diterjemahkan oleh doktor, ya, dengan terjemah Dr. Abdurrahman Al-Kaf, Dr. As-Sayyid Abdurrahman Al-Kaf. Disebutkan di sini As-Sayyid Ahmad mempunyai area di halaman 210. As-Sayyid Ahmad dari Hadramaut ke Indonesia berhasil dan mempunyai areal tanah yang luas di Jakarta, dan salah satunya adalah putra-putranya As-Sayyid Ahmad adalah Ali, mewarisi tanah yang di Menteng. Wa tumkinu min tawsi'atiha, dan luasnya itu sangat mungkin hatta Cikini, sampai daerah Cikini. Dan Ali ini putranya Sayyid Ahmad dari Hadramaut, orang yang dikenal laqad urifa aliyun kada'iyatin islami, seperti pendakwah Islam pada umumnya, nadala, berjuang, diddal istimar al-Hollandi, berjuang melawan imperialis Belanda.
Asalnya ibunya itu meninggal, ibunya Ali ini meninggal, dia masih umur 6 tahun. Maka dia dikirim ke Hadramaut untuk belajar di Hadramaut, membawa tradisi-tradisi Arab ketika itu dan menimba ilmu-ilmu agama dan studi bahasa dan mempelajari pelajaran-pelajaran dari kehidupan yang keras, ya, kehidupan yang keras dan kehidupan di padang pasir. Bagaimana bisa senang hidup di padang pasir. Setelah itu dia Ali kembali ke Indonesia umur 17 tahun, membantu ayahnya bekerja, dikenal dengan Ali Menteng. Jadi ini orang yang kaya raya, yang banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara, yang dikenal dengan Habib Ali Menteng. Jelas ya, peranan genealogisnya Sadah Habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, masalah yang kelima adalah lembaga Rabithah Alawiyah atau dikenal Rabithah Alawiyin, yaitu lembaga organisasi Habaib Indonesia, berdiri 27 Desember 1928. Lembaga riset genealogis keturunan Nabi itu dimiliki oleh Rabithah Alawiyin. Diriset dulu apakah ini keturunan Nabi, apakah meragukan sebagai keturunan Nabi, itu diteliti dulu oleh lembaga tersebut. Maka lembaga ini bisa dikatakan lembaga yang punya peranan riset genealogis Sadah Habaib, apakah betul-betul keturunan Nabi atau tidak. Jadi memang ada dan besar para habaib di Indonesia ini, sampai punya lembaga Rabithah Alawiyin. Dan peranan ini sebagai semangat untuk aktualisasi apa yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi, hadis nomor 1979 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 6 halaman 103. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Studilah kalian, belajarlah kalian, risetlah kalian dari nasab-nasab kalian, genealogis. Nah, selama ini riset yang luar biasa terjaga keakuratannya adalah risetnya para habaib, risetnya para sadah. Itu punya data-data tercatat, terbukukan sesuai dengan rekomendasi Nabi supaya mempelajari nasab. Mata silu Nabi arhamakum, dengan studi itu kamu akan menemukan, akan mempelajari dengan apa kamu bisa silaturahmi dengan saudara kalian, dengan kerabat kalian, sesama para habaib, sesama para sadah. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kehadiran lembaga Rabithah Alawiyin ini mewakili umat Islam untuk meneliti sebuah riset ilmiah dengan tim yang kredibel dan ahli dalam bidangnya untuk meneliti mana habaib, mana yang bukan habaib, mana sadah, mana yang bukan sadah. Dan riset ini memang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk riset genealogis, yaitu riset silsilah, riset nasab. Lebih-lebih nasabnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan. Jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini benar atau tidak meragukan. Kalau memang diakui oleh Rabitul Alawiyin, Rabitul Alawiyah, dan ma'ruf dengan silsilah yang kuat, dengan data yang kuat, itu kita cukup. Kalau Anda mengatakan itu tidak cukup, silsilah di Indonesia ini sejarahnya bisa bubar. Di Indonesia ini sejarah-sejarah daerah, cerita-cerita wali di daerah, apakah punya data yang ilmiah semua? Yang sudah terbukukan, yang sudah jelas melakukan riset-riset ilmiah, yaitu data-data para habaib, para sadah yang ada di Rabitul Alawiyin, dan mungkin ada di lembaga-lembaga habaib yang lain, bisa di Yaman, bisa di Mesir, atau di negara-negara lain. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan betulkah keturunan Nabi atau tidak. Ini tidak bisa, ini seperti ini. Ucapan seperti ini jauh dari ilmiah dan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.